Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jadi di sini kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi mengenai dana reksa dan juga lembaga keuangan mikro. Jadi seperti kata pepatah, tak kenal kata saya. Jadi daripada itu lebih baik kita berkenalan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Erin Asalina, saya dari kelas 10F. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Lalitia Pramatra dari kelas 10F. perkenalkan nama saya Alisandra Zafarani dari kelas 10F. Dan perkenalkan juga nama saya Oktaviani Gracia Sinarko dari kelas 10F. Dan saya perkenalkan, nama saya Namira Alintang Kusuma dari kelas 10F. Selamat menyaksikan. PT Dana Reksa bergerak di bidang jasa keuangan. Perusahaan didirikan pada tahun 1976. Ini berbisnis di bidang pasar modal dan pasar keuangan. Antara lain sebagai perusahaan pembiayaan, perantaran perdagangan efek, penjamin emisi, melalui investasi dan reksa jasa. Tujuan dan manfaat dana reksa. Yang pertama, tujuannya adalah pengembangan dana, mempermudah kekayaan atau dana menganggur tumbuh lebih optimal dibandingkan hanya disimpan di tabungan biasa. Kedua, pencapaian finansial, mempersiapkan dana untuk berbagai tujuan tujuan keuangan seperti dana darurat, pendidikan, pernikahan, dan hingga masa pensiun. Halo teman-teman, jadi kalian tahu nggak nih apa itu lembaga keuangan mikro? Nah, di sini aku pengen kasih tahu ke kalian apa sih itu lembaga keuangan mikro. Jadi berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, di mana lembaga keuangan mikro atau LKM ini itu adalah lembaga keuangan yang secara khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan juga pemberdayaan masyarakat, baik dalam memberikan pinjaman ataupun pembiayaan usaha dalam skala mikro kepada anggota ataupun masyarakat. Bentuknya apa aja sih LKM ini kepada masyarakat? Yang pertama, dalam membantu kita dalam mengelola simpanan, di mana kita ini kan berjualan itu butuh modal ya. Ketika kita meminjam modal kepada si LKM ini, lalu kita sudah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan yang kita dapat ini tuh diputar lagi sama si LKM ini. Jadi kita simpan modal kita menyimpan keuntungan kita itu ke LKM ini. Untuk apa? Untuk diputar atau dikelola oleh LKM ini supaya nantinya itu ketika kita butuh, kita ada gitu dari LKM ini. Adapun LKM ini tuh dapat memberikan jasa konsultasi guna mengembangkan produk ataupun hal sebagainya kepada kita gitu dalam berusaha. Adapun definisi dari LKM ini atau lembaga keuangan mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, di mana undang-undang ini tuh menyeratkan bahwa LKM atau lembaga keuangan mikro ini itu merupakan institusi dengan motif keuntungan atau profit, juga memiliki motif sosial, di mana dalam kegiatan LKM ini itu berfokus kepada lebih berfokus kepada pengembangan masyarakat tanpa mengesampingkan perannya sebagai transmedia keuangan. Jadi sejarah singkatnya LKM adalah pada masa itu LKM sudah didirikan sejak masa penjajahan Belanda di abad ke-19. Awalnya didirikan di Jawa sebagai lembaga perkreditan rakyat. Lalu seiring berjalannya waktu menjadi bank rakyat, dan pada tahun 1904 akibat perkembangan wilayah menjadi bank kredit desa atau bank desa yang sering disingkat sebagai BKD. Dan pada masa-masa kemerdekaan BKD ini bertransformasi menjadi lembaga-lembaga perkreditan rakyat yang lainnya. Nah, kegiatan usaha LKM menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 meliputi yang pertama pembiayaan, terus yang kedua pinjaman,
Nah, pembiayaannya ini yang pertama pembiayaan untuk usaha skala kecil atau usaha mikro. Terus yang kedua kan tadi ada pinjaman, terus yang ketiga adalah pengelolaan simpanan masyarakat, terus yang terakhir itu adalah perkembangan usaha. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan secara konvensional ataupun secara bank syariah. Tujuan LKM yaitu yang pertama meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Yang kedua ada membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Dan yang ketiga ada membantu peningkatan pendataan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Yang kedua ada bentuk badan hukum LKM, yaitu yang pertama ada koperasi, yang kedua ada perorangan terbatas yang sahamnya paling sedikit 60% dimiliki pemerintah, daerah, kabupaten atau kota, atau badan usaha milik desa atau kelurahan. Adapun sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh WNI atau koperasi dengan kepemilikan WNI paling banyak sebesar 20%.